Kamis, 18 September 2025. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI secara resmi membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi 2025 bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kegiatan ini merupakan kali pertama BAPEPTI melakukan pembukaan Bulan Literasi di kampus. Namun, pemilihan kampus sebagai lokasi bukan tanpa alasan. Saat menyampaikan laporannya, Kepala BAPEPTI Tirta Karma Senjaya mengatakan bahwa beliau meyakini edukasi dimulai dari kampus. Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan literasi PBK kepada generasi muda, serta menyasar generasi muda untuk lebih paham tentang perdagangan berjangka komoditas di Indonesia. Bulan Literasi PBK 2025 dilaksanakan atas kerjasama antara BAPEPTI dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO, Universitas Indonesia, serta dukungan dari SRO. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat melalui literasi perdagangan berjangka komoditi yang efektif dan komprehensif. Insya Allah nanti penyelenggaraan Bulan Literasi ini juga diselenggarakan di banyak kota, ada 11 kota. Nanti ada siaran persnya juga, nanti bisa dikasih ya. Kemudian nanti kegiatannya ada banyak sekali ya, ada podcast, jadi ada yang daring, offline, ada seminar-seminar, workshop, yang tentu saja kami harapkan bisa melibatkan banyak dari kampus-kampus juga nanti. Jadi ada Ghost to Campus, harapannya supaya edukasinya ini nyampe ke masyarakat dan kemudian lewat kampus. Karena kita tahu kalau kampus ini juga mahasiswa ini juga salah satu adalah mediator untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Semuanya tujuannya sama seperti tujuannya visi misi Kementerian Perdagangan adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen dalam hal ini yang bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi nanti di kemudian hari seperti itu. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Budi Santoso melalui video keynote speech-nya menyampaikan bahwa kontribusi PBK diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi perdagangan di sektor pertanian, energi, dan komoditas unggul Indonesia. Berdasarkan data BAPEPTI, nilai transaksi PBK pada periode Januari sampai dengan Juli tahun 2025 mencapai 25.964 triliun dengan volume mencapai 8,17 juta lot, masing-masing meningkat 50,9% year on year dan 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak masyarakat yang juga sudah melek digital, terutama di beberapa bulan ini, walaupun kalau kita lihat dari sisi sektorial misalkan gitu ya, terjadi pengurangan dari sisi demand, tapi kemudian masyarakat ini yang istilahnya memegang uang tentu saja lebih banyak berhati-hati dalam hal ini berusaha untuk bagaimana meningkatkan istilahnya nilai investasi dia. Jadi kemudian lebih banyak kemudian berinvestasinya ada berbagai macam tentu saja kan, seperti kita lihat ada pasar spot seperti saham, kemudian ada juga kripto, ada juga emas seperti itu, dan kemudian ada juga yang seperti perdagangan berjangka komoditi ini. Jadi volumenya ini cukup meningkat dan terutama beberapa yang meningkat ini juga kita lihat dari beberapa komoditi seperti pasar fisik. Jadi kita kan ada juga beberapa ketentuan di mana seperti ekspor timah itu kan masih wajib lewat bursa seperti itu, dan ini juga termasuk memberikan peningkatan yang cukup signifikan seperti itu. Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan MOU antara BAPEPTI dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Ya, jadi mungkin kalau kita bicara terkait dengan perdagangan terutama PBK ya, artinya kan kalau kami di Sekolah Ekonomi dan Bisnis ya kita perlu keep up ya dengan industri, kita perlu keep up dengan apa yang sedang menjadi tren. Nah ini kan sesuatu yang mungkin kalau kita mencari di buku teks itu nggak langsung bisa tersedia. Jadi tentunya kerjasama dengan asosiasi, kerjasama dengan pemerintah, dengan Bapepti dalam hal ini bisa membantu kita untuk menjaga supaya mahasiswa kita tetap up to date gitu dan juga bisa terupdate dengan berbagai isu-isu yang mungkin sifatnya kekinian. Jadi tentunya kita sangat terbuka supaya nanti ya tadi generasi emas ini walaupun mungkin nggak lewat pendidikan yang mungkin formal tapi bisa tetap mengikuti perkembangan zaman dan tentunya bisa berkontribusi yang positif di perekonomian. Turut meramaikan kegiatan ini, PT Abi Komoditi Berjangka juga melakukan literasi perdagangan emas fisik secara digital di dalam bursa JFX GoldX pada aplikasi Metal Go Plus. Secara langsung Yudo Hutomo selaku Direktur Utama PT Abi Komoditi Berjangka mengenalkan produk Metal Go Plus kepada Kepala Bapepti. Beliau juga menunjukkan emas fisik yang ditransaksikan di aplikasi Metal Go Plus, serta memberikan informasi terkait program apa saja yang sedang berjalan di Metal Go Plus, sebagai bentuk kegiatan edukasi mendukung Bulan Literasi PBK. Pembukaan Bulan Literasi PBK 2025 semakin interaktif dengan adanya sesi talk show dan beragam door prize yang dibagikan. Halo semua, perkenalkan, saya Christian Banatanot, saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Program Studi Manajemen tahun 2022. Oke, pendapatnya soal acara tadi dari pagi sampai sore ini, itu jujur saya sangat suka karena insightful banget, di mana PBK ini atau berjangka komoditi ini benar-benar bikin saya tahu hal baru gitu, bahwa nggak cuma ada bursa efek Indonesia doang loh, ternyata ada bursa yang lain juga. Dan ini soal komoditas kayak jualan emas, CPO juga tadi, terus juga karet, dan berbagai komoditas lainnya. Ini nambah pengetahuan saya banget dan bikin saya pengen tahu lagi kira-kira nanti ada apa lagi sih gitu soal program-program lainnya gitu. Melalui kegiatan pembukaan Bulan Literasi ini, diharapkan ke depannya masyarakat semakin teredukasi tentang perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Simak informasi lainnya hanya di Metal News.